Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Jamaah Majlis Kajian Ba'dal Maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bab wasiat. Rasul bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa tidak halal bagi seorang muslim bermalam selama 2 malam padahal ia memiliki atau mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Dua malam. Ini biasa orang bikin wasiat kalau pergi lama, berangkat haji, bikin wasiat lah. Ya. Tapi Nabi sebut 2 malam. Ada wasiat yang sudah dia tulis. Ya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah ittisalu syai' bi akhar. Menyampaikan sesuatu kepada yang lainnya, atau talabu fi'lin min ghairihi liyuf'alahu halu hayatihi au ba'da wafatihi. Talab fi'lin min ghairihi liyaf'aluhu halu hayatihi au ba'da wafatihi. Tuntutan perbuatan dari lainnya untuk dikerjakannya pada masa hidup atau setelah kematiannya, itu yang dimaksud dengan wasiat. Hadis ini dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan dia berkata, setelah saya mendengarkan hadis ini, setelah saya mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak pernah saya melewatkan hari saya tanpa wasiat. Jadi Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang apa saja yang dia dengar dari Nabi langsung dia jalanin, nggak pakai nganti-nanti. Itu Abdullah bin Umar. Ya, dia pernah bermimpi. Abdullah bin Umar itu pernah bermimpi lihat neraka. Mimpi lihat api neraka dalam mimpinya. Terus dia lihat wajah-wajah yang sedang disiksa yang dia kenal. Dia kenal tuh muka-muka orang-orang yang lagi disiksa, dia kenal mukanya.
Terus dalam mimpi tersebut, karena dia melihat api neraka yang menyala-nyala itu, terus dia beristiazah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Dia membaca a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Lalu pada waktu itu dalam mimpinya, masih dalam mimpinya, ada malaikat Allah bilang sama dia, ya Abdullah bin Umar, engkau pun belum tentu selamat dari api neraka. Langsung dia terbangun dari tidurnya, kemudian dia menangis ketakutan. Menangisnya berhari-hari, sedih, takut, khawatir. Waktu itu dalam mimpinya dia bukan dirinya yang lagi disiksa, dia lagi lihat orang lain disiksa. Tapi malaikat bilang sama dia, kau pun belum tentu selamat. Lalu dia mengadukan kesedihannya kepada saudari perempuannya, Hafsah binti Umar ibn Khattab. Hafsah ini salah satu istrinya Nabi, Hafsah. Menurut riwayat, anaknya Umar ibn Khattab yang tegas dan kerasnya mirip dengan Umar ibn Khattab, malah yang perempuan ini, Hafsah. Ya, jadi Umar ibn Khattab itu punya 12 anak, 8 laki-laki, 4 perempuan, dari 9 orang istri. Ada yang 9 di sini istrinya, angkat tangan. Ada yang mau 9? Ada 9 orang istrinya, punya 12 orang anak, 8 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki ada yang namanya Asim, ada yang namanya Abdullah bin Umar, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman Al-Akbar, ada Abdurrahman Al-Awsat, ada Abdurrahman Al-Asghar. Nama Abdurrahman 3, Al-Akbar, Al-Awsat, dan Al-Asghar. Ada namanya Abdullah. Di antara anaknya 8 orang yang laki-laki ini, 1 orang jadi bintang ini, namanya Abdullah, karena memiliki keilmuan yang mumpuni. Sahabat Nabi yang betul-betul rapat dengan Nabi, ya, sudah berislam semenjak umur 4 tahun. Sudah ikut berperang bersama Nabi dari usia yang masih sangat muda. Menurut riwayat ada yang mengatakan 15 tahun dia sudah ikut perang, Abdullah bin Umar. Kemudian sahabat Nabi yang setelah dia mendengarkan sabda Nabi, apa saja yang Nabi sabdakan, dia pasti langsung praktekkan. Jadi waktu dia sedih dengan mimpinya itu, dia cerita sama saudari perempuannya Hafsah. Lalu Hafsah datang ke Nabi menceritakan yang sedang dialami oleh Abdullah bin Umar. Lalu Nabi ketika mendengar cerita dari Hafsah tentang saudara laki-laki yang bernama Abdullah ini, kata Rasul, sebaik-baiknya hamba Allah adalah Abdullah ibn Umar jika dia tak meninggalkan sholat malam, atau jika dia menjalankan sholat malam. Dalam riwayat, setelah Hafsah kembali kepada Abdullah bin Umar dan menceritakan apa yang Nabi sabdakan itu, semenjak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sepanjang hidupnya, nggak pernah absen. Jadi jangankan itu jamaah sekalian, Abdullah bin Umar ini kalau lewat Isya berjamaah, maksudnya Isya berjamaah, dia nggak sempat ikut, nggak bisa ikut atau terlewatkan olehnya sholat Isya berjamaah,
maka dia akan hukum dirinya dengan sholat sepanjang malam sampai subuh. Nah kita kalau kelewat isya, tenang, masih panjang waktu. Ada pertandingan bola nih, oh lewat dulu isya, yang penting udah maghrib dah, bilang gitu kan. Isya berjamaahnya lewat, nanti kan masih bisa jam 12, jam 1 masih bisa, masih ada waktu isya. Ya, ada yang di bioskop tuh, isya lewat dah, nanti dia pulang dari bioskop baru sholat. Memang sih masih bisa, waktunya panjang. Tapi kalau Abdullah bin Umar, isyanya kelewatan, isya berjamaah, nggak sempat dapat berjamaah, langsung sedih. Terus apa yang dilakukan? Sepanjang malam dia sholat malam sampai azan subuh. Itu Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi yang dermawan. Dia pernah beli 5 budak, Pak. 5 orang budak dia beli di pasar budak. Setelah dia beli, bawa ke rumahnya. Masuk waktu sholat, Abdullah bin Umar sholat. Ketika dia sholat, ternyata budak-budaknya ini ikut sholat. Budak-budak yang baru dia beli, 5 orang ini ikut sholat bareng dia. Ikut sholat, kaget dia. Ikut sholat, dia tanya, untuk siapa kalian sholat? Dan betapa terkejutnya Abdullah bin Umar, ya, ketika dia mendengar kelima budaknya itu menjawab, kami sholat semata-mata untuk Allah. Kaget dia. Dia kira mereka sholat karena dia segan sama Abdullah bin Umar, namanya budak kan, segan sama tuannya. Ternyata jawaban budak-budak tersebut lillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Mulai saat ini kalian berlima atas nama Allah dan karena Allah saya merdekakan kalian semuanya. Kaget budak-budaknya. Baru dia beli nih, habis keluar uang banyak. Tapi ketika dia dengar budak-budak tersebut beribadah semata-mata karena Allah, dia bilang, atas nama Allah dan karena Allah kalian pun mulai saat ini saya bebaskan. Kalau ada sahabat-sahabat Nabi, ya, bilang sama Abdullah bin Umar, ada tempat nih pernah dikunjungi sama Nabi, dicari itu tempatnya, didatengin sama dia. Tempat mana saja yang pernah didatangi sama Nabi, dia datengin. Bahkan menurut riwayat ada tempat di mana Nabi pernah duduk sebentar dan bersandar di sebuah pohon. Itu Abdullah bin Umar datangin tempat tersebut dan berusaha untuk sandar di pohon tersebut sambil membayangkan dahulu Nabi bersandar di pohon itu. Nggak ada tuh yang bilang dia lebay. Kalau zaman sekarang dibilang hulu kan, berlebihan, lebay. Ini Abdullah bin Umar, mana ada orang sahabat-sahabat Nabi yang lain berani bilang begitu. Periwayat hadis terbanyak nomor 2, lebih dari 2.600 hadis yang dia riwayatkan. Sandarin, renungin. Bahkan ada yang mengatakan tempat-tempat khusus yang pernah sering didatangi sama Nabi, dia sholat 2 rakaat di situ. Ya. Ya. Kata para tabi'in, ya, Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang sering diminta pandangan oleh para tabi'in. Ya. Imam Nafi' mengatakan kalau datang musim haji itu Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar itu mereka berada di tanah haram untuk dikunjungi oleh para tabi'in, datang untuk dikunjungi oleh orang-orang yang sedang berhaji. Mereka datang untuk tanya hukum. Imam Nafi' berkata,
Kalau ditanya kepada Abdullah bin Abbas kalau dia menjawab, jawabannya ringkas, pendek, padat, berisi. Kalau Abdullah bin Umar yang ditanya, maka jawabannya itu akan panjang dan terperinci, detil, dibeda-beda. Dua-duanya namanya Abdullah. Satu Ibnu Abbas, satu Ibnu Umar. Dua-duanya adalah ulama dari kalangan para sahabat dan menjadi rujukannya para tabi'in, ya. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan, ya, kana imamun nas indana ba'da Zaid bin Sabit. Kata Imam Malik, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah imamuna. Apa yang dimaksud dengan imamuna oleh Imam Malik sini apa? Ya. Pemimpin kami dalam hal keilmuan, rujukan kami untuk bertanya, kata Imam Malik. Ba'da Zaid bin Sabit, setelah Zaid bin Sabit. Ya, Imam Malik sering juga duduk bertanya kepada Zaid bin Sabit dan juga bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya. Dan dikatakan, ya, makasa 60 sanah yuftan nas. Abdullah bin Umar itu, ya, hidup selama 60 tahun mengajarkan kepada manusia tentang ilmu. 60 tahun ngajar, ya. Tuh. Jadi kadang-kadang ada ngajar cuma sebentar bosan, berhenti. Ada bisnis berhenti, lebih banyak dapat duit dari bisnis, stop ngajarnya. Abdullah bin Umar dia konsisten ngajar terus, ya. Nah, tentang kita kembali kepada hadis tentang wasiat ini. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awsani khalili, kata Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh kekasihku. Siapa itu? Rasulullah. Sahabat-sahabat itu terkadang menyebut Nabi itu dengan sebutan khalili, kekasihku. Abu Dzar juga sering menyebut itu juga tentang Nabi dengan khalili, kekasihku. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar wasiat dari Nabi. Nabi ini suka berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau lagi duduk sendirian, kadang Nabi berwasiat secara umum, kadang Nabi berwasiat secara khusus. Abu Hurairah pernah mendapatkan wasiat secara khusus dari Nabi. Nabi wasiatkan kepadanya bisalasin, tentang 3 perkara. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la ada'uhunna, saya tidak pernah meninggalkan tentang 3 wasiat tersebut hatta amut, sampai saya meninggal dunia. Yang pertama, saum salasati ayyam, puasa selama 3 hari, min kulli syahrin, di setiap bulan. Berarti 13, 14, 15 bulan qamariyah, ya, hitungan hijriyah, ya, bulan hijriyah. Kemudian yang kedua, wasalatid duha, dan yang ketiga, wa naumin ala witrin, tidak tidur kecuali telah melaksanakan sholat witir. Ini wasiat Nabi kepada
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan setelah didapati oleh Abu Hurairah, dia tidak pernah meninggalkan wasiat yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya. Kenapa? Karena wasiat yang telah diikrarkan di hadapan kita dan kita mendengarnya dan mengiyakannya, maka harus dijalankan. Tidak boleh tidak dijalankan. Makanya hati-hati sama wasiat, jangan main iya saja dah. Ya dah, oke, terima. Bisa jalanin nggak? Bahkan dalam Islam itu, walaupun wasiat itu datang dari seorang budak atau hamba sahaya, Nabi pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Dzar, "Inna khalili awsani," sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atraf, agar aku senantiasa mendengar dengan sesama dan mematuhinya tentang wasiat tersebut, walaupun datang dari seorang budak hitam yang pesek hidungnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi menjalankan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Tapi sebaliknya, jika wasiat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjalankannya. Wasiatnya bernuansa kemusyrikan, atau wasiatnya ternyata mengandung unsur kemudaratan, maka jangan lakukan. Dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, Allah kabarkan kepada kita itu, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm. Jika kalian engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau melaksanakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, kata Allah, jangan patuhi. Kita hanya diizinkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kita tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, wasiat yang dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat, maka jalankan. Hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qal la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Aw la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Jadi kalau walaupun orangnya sangat kita segani gitu, ya, kita hormati, kita takuti, terus dia suruh kita untuk melakukan hal yang ternyata maksiat kepada pencipta, tidak ada kepatuhan, jangan taati, jangan ikuti. Tapi berapa banyak orang yang tetap menjalankannya,
Dia lebih takut sama makhluk ketimbang kepada Sang Khalik. Dia tidak tahu murkanya Allah itu bakal panjang dalam hidupnya. Murka manusia itu berapa lama? Manusia yang murka sama kita, dia juga lemah. Dia punya kekuatan berapa lama kekuatan itu berada bersamanya. Dia punya kehebatan sampai di mana kehebatan dia. Dia punya kekuasaan berapa lama dia berkuasa. Dia punya pangkat berapa lama masa pangkatnya itu. Dia punya pengikut, nanti juga bakal ditinggalkan oleh pengikutnya setelah dia mulai tak berdaya. Ya. Makhluk mana di pentas bumi ini yang abadi dan langgeng kekuasaannya, yang selamanya hebat? Nggak ada. Selamanya jaya? Nggak ada. Nggak ada. Orang datang dan pergi silih berganti, masa terus berlalu, ya. Ketenaran pun akan diganti oleh orang lain. Nggak selamanya. Cepat waktu itu. Ya. Maka dalam Al-Quran dikabarkan dalam surat An-Nisa, ketaatannya kepada Allah itu harus murni, ya. Tidak boleh tercemari dan tercampur dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang dijalankan itu harusnya wasiat yang sesuai dengan standar sunnahnya Rasulullah SAW. Karena seluruh perkara yang dilakukan harus berlandaskan kepada aturan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak tertolak, ini contoh. Sekarang suka ada namanya SNI kan, Standar Nasional di Indonesia. Jadi barang-barang, produk-produk kalau tidak sesuai standar SNI tertolak nggak? Tertolak. Kemarin antum bikin acara kurban di masjid, ada standar nggak sapinya? Dan sapi yang mau dikurbankan itu kan ada standarisasinya. Seperti apa sapinya, biar dia masuk kriteria yang bakal dikurban. Ya. Apalagi yang kurbannya patungan. Nah, patungan kurbannya, terus bersepakat dalam patungan tersebut sapinya bobotnya yang sekian ratus kilo. Semuanya berkurbannya, satu sapinya bobotnya 350 kilo standarnya. Kalau datang sapinya beratnya, ya, 340 kilo, gak masuk standar. Dan gak boleh, jangan dipaksain. Kurang 10 kilo ini gak apa-apa dah, dosa. Karena tidak sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, kesepakatan yang telah dikatakan oleh pihak panitia dan orang-orang yang ikut berkurban. Nah, mengenai amal juga kan begitu, ada standarnya, standar Rasulnya itu. Jadi standarisasi sunnah Rasulullah SAW. Makanya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Itu hadis jelas sekali, ya. Rawahu Muslim. Siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak berdasarkan standarnya Rasulullah SAW, berdasarkan perintah Rasul, instruksi Rasulullah SAW, maka amal tersebut tertolak. Jadi wasiat itu bagus,
Tetapi tetap dilihat wasiatnya ini sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka nggak boleh. Contoh nih, berwasiat meninggalkan harta, ya, yang bakal dihibahkan. Dia wasiat nih, harta yang bakal dia hibahkan ternyata lebih dari sepertiga. Berarti kan itu kan melanggar standarnya Nabi. Dulu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur 17 tahun. Masih hubungan paman sama Nabi dari jalur ibunya Nabi. Walaupun dia usianya lebih muda dari Nabi, tapi jatuhnya paman, tapi dia lebih muda dari Nabi. Lewat jalur ibundanya Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak perempuan. Cuma satu anak perempuannya. Hartanya banyak banget. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia merasa yang dia berikan kepada putrinya sudah cukup. Dan insya Allah putrinya ini bakal hidup nyaman lah dengan harta yang dia berikan. Kalaupun dia sudah berkeluarga, dia punya anak, hidupnya tetap mapan karena yang ditinggalkan sama Sa'ad bin Abi Waqqas banyak. Yang sudah dikasih gitu, banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama Nabi, saya mau rencana nih harta saya mau yang ada sama saya saat ini semuanya mau saya berikan untuk perjuangan muslimin. Jadi mau dikasih ke Baitul Mal semua hartanya. Nabi bilang nggak boleh. Terus dia bilang lagi sama Nabi, kalau begitu ya Rasul 2/3 deh. Nabi bilang nggak boleh juga. Terus dia bilang kalau begitu setengahnya. Nabi bilang nggak bisa juga. Terus Nabi bilang sama dia, ya Sa'ad, kau boleh keluarkan, ya, kau boleh wasiatkan untuk dihibahkan, tapi cuma 1/3. Terus kata Nabi, wasulus kasir, dan 1/3 itu sudah cukup banyak wahai Sa'ad. Jadi nggak bisa itu, ya, menyelisihi apa yang sudah menjadi ketentuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh wasiat wajib, kan wasiat ini kan rukunnya ada pemberi wasiatnya, ada orang yang diwasiatkan, ada barang yang diwasiatkan, bendanya atau barangnya, kemudian ada siratnya, ada ijab kabulnya, 4 rukunnya. Nah, contoh wasiat wajib, orang tua belum sempat haji, terus dia wasiatkan kepada anaknya, nanti tolong hajikan saya. Anaknya wajib jalankan haji buat orang tuanya. Ini wasiat wajib. Hutang yang belum dibayar, orang tuanya pesan, ini ada di sini yang belum, ini yang belum, bayar. Makanya yang suka main-main arisan itu dia harus catat. Main arisan 15 tempat, udah narik 13, tinggal 2 tempat yang belum dapat. 13 tempat udah dia narik semua, udah dapat. Terus meninggal. Orang-orang datang kasih tahu, ini dia mainnya masih panjang, masih lama mainnya arisannya. Anaknya lepas tangan, kita nggak tahu. Makanya yang suka main arisan catat tuh, dicatat bukunya biar ketahuan, biar anaknya tahu, ahli warisnya tahu, ya.
selesaikan. Bahkan orang tua meninggal dunia punya hutang anak-anaknya, jangan langsung cepat-cepat bagi waris sebelum selesaikan apa yang menjadi piutangnya. Kadang-kadang main bagi waris semua, setelah udah bagi waris semua, ketika dibilang ada hutangnya, anaknya 4 orang, enggak, lempar sana lempar sini. Lu aja deh, lu yang paling banyak dapat. Lu aja deh, kan lu dapat, tapi lu kan kaya, duit lu udah banyak. Dorong sana dorong sini, kesian orang tuanya. Sedangkan yang mereka dapat harta orang tuanya, hutang orang tuanya nggak mau dibayar. Anak durhaka tuh, ya. Atau nazar, kita tahu orang tua kita punya nazar belum terlaksana, tahu ada nazarnya, keburu meninggal dunia, jalankan nazarnya itu, ya. Nah, ini wasiat yang wajib. Ada wasiat yang sunnah, ya. Orang tua wasiatkan, ya, untuk bagi fakir miskin, anak yatim, untuk menambah amal, bantu tempat ibadah. Wasiat yang sunnah, ya. Yang makruh, apa yang makruh? Ada wasiat makruh, ada nih wasiat makruh. Orang yang meninggalkan wasiat, ya, orang yang meninggalkan wasiat, harta yang dia tinggalkan gak mencukupi. Wasiatnya banyak banget, hartanya dikit. Makruh itu, ngerepotin ahli waris. Kalau seumpamanya ahli warisnya ternyata di kemudian hari mampu, itu pahala besar. Tapi kalau nggak mampu, kasihan. Makanya ini namanya wasiat makruh. Jangan bebankan ahli waris dengan wasiat yang kita punya benda aja tidak sebesar itu, ya. Jadi dia berwasiat tapi tidak meninggalkan harta yang cukup, ya. Sedangkan dia punya ahli waris yang butuh, makruh tuh. Nanti setengah dari rumah ini dipakai buat jalan aja, sedangkan ahli warisnya butuh itu rumah. Ya, itu makruh tuh wasiatnya. Wasiat yang haram apa? Itu tadi, membagi lebih daripada sepertiga. Wasiat yang haram. Nah, dalam Islam wasiat ini tidak sekedar menyangkut harta benda, ya, tapi juga berkaitan dengan pesan-pesan moral. Nah, dalam Al-Quran surat Wal Asri itu kan tentang wasiat kan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar, tentang wasiat, saling menasihati. Diriwayatkan, kata para ulama, sahabat-sahabat Nabi setelah turun surat Wal Asri ini, mereka tidak bubar dari majlis mereka kecuali mereka rame-rame sama-sama membaca surat Wal Asri. Walaupun mereka cuma duduk berdua atau bertiga, setelah selesai mereka duduk diskusi, mau bubar baca Wal Asri. Karena di dalamnya ada pesan apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tentang wasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam kesabaran. Ya. Ya. Nabi juga pernah ingatkan kita, hadis riwayat Imam Muslim, ya, tentang dua perkara yang dia tinggalkan kepada umatnya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat Nabi kepada umatnya yang Nabi pesankan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan begitu kuat terhadap
dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita mengaku sebagai umat Rasul, dua ini sudah Nabi pesankan untuk kita pegang dengan kuat. Kita tidak memegangnya dengan kuat, tidak menjadikan sebagai panduan kita dalam kehidupan kita, berarti kita menyelisihi wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi juga hobi berwasiat. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di masa senjaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada Umar ibn Khattab untuk senantiasa berperilaku lurus, istiqamah, mengikuti suara kebenaran, memerangi segala macam hal yang bernuansa batil. Dan itu sering diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Umar bin Khattab, sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi menandakan ini sebagai sinyal keinginan Abu Bakar As-Siddiq agar Umar bin Khattab yang melanjutkan kepemimpinan tersebut. Dan memang ternyata betul, setelah wafat secara aklamasi Umar bin Khattab itu diangkat jadi khalifah, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada lagi wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di masa akhir hayatnya, mendekati akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dan berkata kepadanya, "Cucilah baju bekasku ini dan simpan baik-baik, dan kalau aku meninggal dunia, bungkuslah aku dengan baju bekasku ini." Aisyah sempat bertanya kepadanya, kan masih banyak kain-kain yang baru yang bisa dipakai untuk bungkus jenazahnya nanti. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kain-kain yang berbahan baru tersebut biarkan dipakai oleh orang-orang yang masih hidup, karena mereka yang masih hidup lebih jauh membutuhkannya ketimbang aku yang sudah mati nanti. Itu yang diucapkan. Jadi dia merasa biarkan yang bagus-bagus, yang masih bagus-bagus itu, kain yang masih baru dan bagus itu, biarlah dipakai oleh orang yang masih hidup. Adapun aku, kalau aku meninggal dunia, bungkuslah aku dengan kain yang sudah lama ini. Itu wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Aisyah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah pembahasan wasiat kita lanjutkan pada Selasa 2 pekan ke depan. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang wasiat yang punya anak laki dan perempuan. Kalau yang meninggal, hartanya dibagi sama aja laki dan perempuan. Itu harus dijalani dengan baik. Terima kasih. Saat wasiat itu anaknya ada di depannya nggak, dua-duanya? Anaknya hadir nggak? Anaknya dia sepihak nih. Jadi yang perempuan dan yang laki nggak dengar. Ya, nggak. Pernyataan anak perempuannya bahwasanya ayahnya mengatakan begitu. Ibunya bilang kalau dia tidak ada umur, hartanya nanti dibagi sama karena yang laki nggak ada tuh. Ya, tetap di Quran jelas itu hak laki sama hak perempuan. Ya, jelas haknya, ya, 1:2 itu. Jadi tidak mungkin menjalankan wasiat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jadi tidak bisa dijalankan wasiat yang bertentangan dengan Quran. Masalahnya anak lakinya nanti setelah dia mendapatkan bagian yang lebih besar tersebut, kemudian dia menjadi anak yang tidak perhatian sama saudaranya, sama kerabatnya, itu tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab dia atas kejahatannya dan kezalimannya. Tetapi haknya dia tetap menjadi haknya dia. Ya, haknya dia tetap menjadi haknya dia. Tidak bisa secara sepihak orang tua atas dasar mungkin dia tidak suka
atau ada hal yang dia merasa tidak nyaman sama anaknya, kemudian dia mengeluarkan keputusan lewat wasiatnya yang menyelisihi apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nggak jalanin. Ya, kalau anaknya dia tidak berdosa ketika dia tidak menjalankan wasiat tersebut, karena wasiat yang bertentangan. Jadi maka tadi kita bahas tuh, kalau wasiatnya itu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jalankan. Tapi ketika sudah mulai menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka jangan jalankan. Ya, jangan jalankan. Justru kalau menjalankan berdosa malah. Ya, ya. Jadi kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita itu adalah keniscayaan dan kewajiban kita, tetapi kepatuhan yang kita jalankan kepada kedua orang tua kita itu kepatuhan yang betul-betul sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita itu sebagai jembatan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh sesuatu tetapi tidak membuat Allah ridho, maka jangan lakukan itu. Ya. Berdosa kita patuhi orang tua kita, ya. Semata-mata atas nama bakti, tapi ternyata bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita. Ya. Ya. Kan di situ hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib kan, ya. La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ya. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'ah bil ma'ruf. Ya. Innamat ta'ah bil ma'ruf. Jadi ketaatan itu hanya dapat dilakukan di jalan yang ma'ruf, yang baik, yang bijak. Seperti itu. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.